Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah faman yudillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha yang berada di rumah masing-masing dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan adanya kita selalu menjaga kesehatan, dengan adanya kita selalu menjaga kebersihan, kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dijauhkan dari macam-macam penyakit, terutama saat pandemi seperti ini. Baiklah ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang soleh dan soleha, di pagi hari ini Bapak Ilyas akan mereview, mengulang kembali pendidikan karakter kita yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleh yang dirahmati Allah, sungguh banyak suatu pertolongan yang mana kita bisa menolong atau kita bisa mampu memberikan pertolongan tersebut sesuai kemampuan kita. Akan tetapi bahwa ingat, kemampuan yang kita bisa jangan diberikan suatu penghargaan atau imbalan di ujung akhirnya. Jangan mengharapkan itu dulu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ganjaran kepada kita, suatu pahala untuk kita yang mana insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah kepada apa yang kita telah tolong kepada orang lain. Maka dari itu yang kemarin kita sudah pelajari tentang penguatan akhlakul karimah, menolong seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Inilah yang kita harus tanamkan pada diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa kita. Baiklah teman-temanku yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah, untuk mengevaluasi dan untuk memperkuat lagi akhlakul karimah hari ini, yaitu bagaimana kita menumbuhkan perbuatan tolong menolong ini dengan mengeluarkan inisiatif, atau yang mana perbuatan ini tanpa suruhan, tanpa diberikan tolongan kepada orang lain terlebih dahulu. Kita berinisiatif sendiri, kita kerjakan dengan niat kita sendiri, yang mana inisiatif ini yang kita akan lakukan bermanfaat untuk orang lain. Baiklah teman-temanku yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah perbuatan inisiatif ini yang mana timbul dari kemauan kita sendiri. Apabila kita mau mengerjakan sesuatu, pasti dari keinginan kita, pasti dari niatan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaranya malaikat mencatat semua amal-amalan perbuatan yang baik kita kerjakan. Inisiatif yang kita kerjakan yaitu perbuatan yang kita akan lakukan tanpa suruhan orang lain. Ini adalah perbuatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya yang Bapak akan contohkan. Apabila kita melihat orang tua kita, ayah, bunda, umi, abi kita baru pulang dari pekerjaannya masing-masing, tempat bekerjanya masing-masing, alangkah baiknya kita sudah mempunyai inisiatif. Pertama, yaitu kita suguhkan, yaitu air minum. Kita siapkan
untuk air minumnya, ya kan? Ini Umi, ini Abi, bahwasanya air minum ini mungkin orang tua kita yang setelah bekerja seharian lelah, capek dalam perjalanan, air minum yang diberikan dari anak kita ataupun yang kita berikan kepada orang tua diminum menjadi sebuah pahala baginya. Dan yang kedua, misalkan Umi adik kalian sudah bersih-bersih, sudah siap untuk relaksasi, untuk beristirahat, mungkin lagi bertemu dengan keluarganya, ya kan? Bersantai-santai sambil nonton TV. Mungkin sebuah inisiatif kalian. Umi, Abi pasti lelah selama seharian ini. Telah bekerja keras, telah mencari rizki untuk kami. Umi, Abi, boleh gak aku pijitin? Nah, inilah sebuah inisiatif yang mana timbul dari kemauan kita sendiri, sehingga orang tua kita yang lelah, orang tua kita yang pikirannya tercabang-cabang setelah pulang dari pekerjaan tempat kantornya bekerja, dengan inisiatif kita sendiri, yang pertama memijitkan. Ayah bunda capek ya, ayah bunda pegel ya. Ini salah satu inisiatif. Dan yang selanjutnya, contoh inisiatif yang kita harus tolong kepada orang lain. Misalkan di hari Sabtu Minggu biasanya kan kita dalam kegiatan BDR libur, ataupun enggak Sabtu Minggu aja sih, di hari-hari lain pun ini bisa kita lakukan. Ayah bunda kita lelah dalam membersihkan, dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah, masak pula, menyapu pula, mengepel pula, sehingga terlihat dari rautan wajahnya seorang ibu dan seorang ayah, waduh, ibuku lelah, ibuku capek ini, yang telah dari subuh sudah mulai aktivitasnya membersihkan rumah, menyiapkan sarapan untuk kita semua. Alangkah baiknya dengan inisiatif kita tolong ayah bunda. Bun, apakah yang bisa saya tolong? Oh iya, melihat cucian piring yang begitu banyak, iya kan? Bekerjalah yang kita mampu, cuci piring tanpa disuruh, berinisiatif. Kita cuci piringnya, gelasnya, tapi berhati-hati karena ada piring yang mana terbuat dari kaca. Ini hati-hati kalian gosok. Terlihat, oh iya bunda lagi masak. Akan tetapi untuk lingkungan rumah kita, terasnya kayaknya belum disapu deh. Inisiatif kita menyapu sendiri, kita pel sendiri, apalagi kita lagi hujan seperti ini, musim-musim penghujan, inilah kita kerjakan tanpa suruhan orang tua. Inisiatif inilah yang mana akan membantu pekerjaan orang tua akan lebih ringan. Dan selanjutnya, inisiatif-inisiatif yang timbul dari diri kita sendiri tanpa suruhan orang lain inilah yang diharapkan oleh orang banyak. Sama halnya yang kita lakukan setiap hari Jumat. Kita berinisiatif untuk menyisihkan rezeki kita, menyisihkan uang saku kita, 5.000, 10.000 ataupun 20.000 dari celengan kita masukin. Dengan inisiatif mudah-mudahan sedekah jariah kita, ya kan, bermanfaat bagi orang nantinya. Apabila ada sesuatu yang bencana apa lain sebagainya, mungkin dari tabungan celengan ini yang kita sisihkan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah bagaimana kita menumbuhkan rasa inisiatif kita, rasa pekerjaan perbuatan kita yang kita lakukan secara spontan, ya kan, secara
tidak ada suruhan orang lain sehingga pekerjaan itu akan terlihat enak dan akan terlihat meringankan kepada apa yang kita tolong orang tersebut. Coba bayangkan jika kalian di posisi yang telah ditolong, ya kan? Kalian ribet nih, kalian tidak bisa mengerjakan sesuatu, misalkan ayah bunda ini bagaimana, nangis dan lain sebagainya. Ditolonglah sama ayah bunda, ditolonglah sama adik, ditolonglah sama kakak. Bagaimana perasaanmu? Ketika sudah ditolong sama orang lain, bagaimana kalian rasakan? Senang. Semuanya akan mudah, ya kan? Diri kita yang ditolong juga, Masya Allah, terima kasih. Jangan lupa semua pertolongan yang sudah ditolong sama orang lain, ucapkan terima kasih. Semua pekerjaan apapun kita dibantu sama orang lain, ucapkan terima kasih ayah, terima kasih bunda, dengan perasaan senang pastinya ya. Seperti itu. Sama orang yang kita kerjakan, orang yang kita tolong untuk kita meringankan pekerjaannya itu, pasti mereka merasakan seperti apa yang kita rasakan. Senang, enak, ya kan? Apalagi orang tua yang ada di rumah nih, sudah bekerja keras dari pagi, pulang sampai sore dengan letihnya, dengan kita berinisiatif kepada apa yang ada di rumah. Jangan sampai nih ketika ayah bunda kita pulang, rumah berantakan, ya kan? Jangan sampai, ataupun mainan-mainan entah itu di mana tempatnya. Kita berinisiatif, oh ternyata ayah bunda saya akan pulang sedikit lagi, misal nanti sore jam 5. Kita berinisiatif, semua perlengkapan BDR kita rapihkan setelah belajar. Semua perlengkapan permainan kita, Lego kita, mainan boneka kita rapihkan kembali, kita susun kembali sampai rapi. Oh mungkin ada beberapa kotoran, ada beberapa sampah yang masih ada di ruangan tamu itu kita sapukan. Ini adalah contoh inisiatif kita untuk meringankan pekerjaan orang lain. Mungkin dengan inisiatif kita, perbuatan kita yang secara spontan yang kita lakukan ini meringankan dan menjadi orang yang kita tolong senang dan gembira. Inilah untuk penguatan karakter kita hari ini, kita tanamkan dari diri kita sendiri. Sifat tolong menolong kita tanpa melihat agamanya, tanpa melihat suku apa dia, tanpa melihat itu siapa dia, saya nggak kenal itu. Tanpa kita melihat orang kaya ataupun orang miskin yang kita tolong, jadikanlah pertolongan kita lillahi ta'ala, bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha segalanya, akan dicatat sama kedua malaikat ini. Yang baik-baik dicatat, insya Allah menjadi catatan yang baik untuk kita. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan soleh yang ada di rumah semangat untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadikan pertolongan kita, jadikan perbuatan inisiatif kita timbul dari diri sendiri tanpa orang lain untuk menyuruhnya, yaitu timbulnya suatu keinginan untuk menolong orang lain. Inilah Bapak Ilyas, mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari manfaat tolong menolong ini. Mudah-mudahan penguatan karakter kita bisa lakukan di dalam keseharian kita. Ingat, Allah maha melihat. Ingat, pertolongan Allah akan dicatat ketika pahala-pahala kita kedua malaikat ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.